Oke, ini jadi hari kedua gue nge-tes strategi gue ya. Jadi langsung aja, eh strategi gue backtest tadi itu 15 menit pertama setelah market open. BTW ini gue rekamnya pakai mic HP, jadi mungkin agak berisik. Gue sebisa mungkin berusaha buat nggak eh, banyak gerak ya buat nyentuh HP. Oke, mungkin berisik ya. Jadi nanti gue coba uh, buat noise reduction juga. Langsung aja. Jadi strategi yang gue pakai uh, itu 15 menit setelah market buka, dan itu baru gue backtest di New York PM di jam 9.30 sama di New York PM jam 13.30. Jadi strateginya ini pas New York PM open ya, kita nyari dulu higher time frame trendnya gimana. Nah, oke, higher time frame trendnya itu downtrend ya. Jadi gue sebenarnya cuma nyari posisi buat sell, kalau enggak reversal ke atas buat lanjut turun ke sell, buat lanjut turun ke bawah. Kalau di sini kita lihat, sorry apa gue nge-lag. Oke, kalau di sini kita lihat dia baru aja nge-sweep liquidity, enggak di sini ya. Sweep liquidity di sini baru aja nge-sweep liquidity di sini dan lanjut naik. Nah, ini berarti kita nyarinya continuation ke atas minimal ke 50%, kalau enggak disebutnya apa sih, equilibrium. Jadi oke, nyarinya kan ke atas ya. Kita mulainya hari ini, enggak hari kemarin. Ini kan cuma backtest. Jadi gini contohnya. Nah, ini ada Asia high, Asia low, Asianya ke break ke atas dan ke bawah. Ini sebenarnya kemarin. Ini juga buat itu kemarin gua trade yang kalah. Ini buat gue nggak bisa, itu gue nggak pakai headset, nggak bisa fokus, sorry. Ini buat astaga, nggak bisa fokus beneran. Ini buat kemarin karena gue lost, jadi trade itu mau gue apa sih namanya, ya pokoknya itulah. Oke, jadi kita nyari ke atas ini ya. Ini targetnya, ini sebenarnya liquidity nyebutnya. Jadi kita ke zoom ke 15 menit. Kenapa gue bisa loss di situ? Gue kemarin ambilnya sell ya, sekitaran sini ya. Ini sebenarnya bener, harganya turun ke bawah setelah PM season. Nah, harganya turun ke bawah. Nah, tapi gue nggak notice-nya di sini tuh. Kok gue malah bahas kemana sih? Ya intinya EM seasonnya dulu. EM season di sini kita nge-sweep sebelum London Open. Habis itu kita nyari ya sesuai 4H tadi ya. 4H tadi kan harusnya kita kesini dulu, habis itu baru ke bawah. Nah, di AM seasonnya jalan di 1 menit time frame. Ini trade gue yang cuman ya nge-backtest aja, strategi yang gue maksud sekarang. Hasilnya ya full TP ya. Oke. Sorry ini nge-lag banget, tapi gue nggak bisa jalan. Oke, gini. Jadi gue males banget ngomong, anjir. Kita kan masih ada atas sini ya, liquidity. Anggap aja nih candle-nya nggak ada. Oke, jadi kita mulai dari sini. Habis nge-sweep Asia low, si Londonnya mulai ke atas dan ke equilibrium kalau nggak salah. Iya sih, ini equilibrium kayaknya.
Oke, ke equilibrium pas si New York Open ya. Kita lihat di 1 menit. Hmm, 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 hmm. Mana sih? Ah, ini. Sorry nge-lag. Oke. Ini pas di New York Open dia nge-sweep sebentar ke bawah, masuk equilibrium sini. Dia nge-sweep liquidity di sini. Ya ini nggak termasuk nge-sweep sih, cuman ya oke lah. Oke, habis itu dia bikin reaksi dan nge-break ini break pertama. Ya inilah. Oke, ini break pertama kita. Habis itu kita makro kita opennya di menit 45. Nah, kita bakal lihat apa yang dilakuin market di menit itu 45. Dan habis itu kita lihat marketnya break ke atas. Nah, sebenarnya yang gue tangkap di sini menit 45, kalau enggak ya low-nya 45, low-nya yang dimulai di 45 atau enggak sebelumnya itu low paling susah buat ditembus. Contoh ya ini low-nya ya, ini susah banget ditembus, mungkin ke bawah sini. Kita lihat hari berikutnya. Nah nih dekat nih. Nah ini contohnya di market open liatin ke atas bawah. Ini kan menit 45 dan ini low-nya 45. Ini susah banget ke break. Lihat, ini nggak ke break sekarang. Ini anggap aja kita trade di sini buat TP di atas ini, sekarang udah TP. Coba ke selanjutnya. Sebelumnya hari ini. Udah panjang banget nge-lag lagi. Aduh, shit. Aduh, oke. Oke. Ini market open. Naik. Menit 45-nya di sini. Oke, di sini. Anggap aja sini ya. Nih, anggap aja sini. 40. Jadi antara 40 sampai 50 itu low atau enggak high yang paling kuat, yang nggak bakal bisa ditembus. Ini udah gue backtest. Ini hari kemarinnya sama. Dan ini kita nggak lihat high time frame bias ya, cuman menit 45 itu emang sekeren itu, cok. Oke. Gue baca kita makronya kan 45. Menit 45 kita baru boleh entry. Menit 45 kita ada break sini. Anggap aja kita entry di sini tanpa lihat bias. Terus kita targetnya mungkin Asia high sebelumnya. Enggak ya, minimal lihat. Aduh. Nah, ini Asia high yang belum kena. Mana sih? Nah, ini Asia high. Ini 1:1, cuman itu udah bagus. Nah, kita ada lagi di sini. Tandain dulu ya. Ini sebenarnya London high di sini. Nah, ini London high. Astaga, lag banget. Ini Asia high. Aduh, ya ampun. Asia high. Sorry, suara gua lagi jelek banget di sini. Ini buat nandain si ini. Ini nih, ini. Oke, anggap aja itu tanpa lihat bias dan kita lihat TP-nya. Itu buat kita setting TP ya. Bahkan ini kena nggak sih? Itu hampir banget kena ya. Ini anggap aja kita TP di sini. Nah, boom, TP. Coba hari selanjutnya. Hari selanjutnya. Nah,
ini nggak pakai lihat bias sama sekali, dan kita coba. Ini kan London Low. London Low, market open gini. Habis itu turun ke bawah di menit 45 kita tandain. Nah, bikin doji, habis itu ke break bawah. Ini bukan valid high ya, soalnya sininya ada high lagi. So di sini kita bikin ke bawah di menit 48, ini jadi low kita di sini. Nah, ini jadi low kita. Habis itu ngebreak. Anggap aja ini sweep si liquidity si Londonnya tadi nge-sweep ke bawah. Dan kita asumsi ke atas. Modal ini menit 45 itu emang keren banget sih. Nah, kita cari influence di sini, kita ada break sini, terus inverse gap sini. Anggap aja kita entry setelah penutupan candle M1 di sini. Terus oke. TP-nya di mana? Anggap aja di sini. Enggak kena. Ya, enggak semua bisa walk ya, soalnya bentar. Ya, kita harus lihat high time frame-nya dulu. Makanya itu bias high time frame itu penting. Astaga. Aduh. Ini bentar lagi menit 45 dan kita bakal nge-backtest yang si PM season, sekalian ngejelasin gimana. Kita ngejelasin yang AM dulu ya. Nah, ini bias high time frame-nya kan ini habis nge-break ke atas. Ini nggak break sini sebenarnya sweep, harusnya kita turun ke bawah dulu minimal 50% dan itu bakal jadi target kita. Nah, ini. Nah, itu pentingnya high time frame bias. Di sini 50%-nya. Aduh. Nah, ini high time frame. Nah, gitu. Jadi kita buat di sini tuh salah buat ambil buy. Ambil buy dan ternyata ke bawah sini tanpa ngenain TP kita. Soalnya kita nggak lihat bias pas entry di sini. Oke. Ini udah gua hapus dulu ya. Udah hampir menit 45 di PM season. Gua mau jelasin sekalian gimana PM season itu, gimana strategi gue buat trade PM season. Nah, oke, di sini kita lihat market bikin liquidity banget di sini. Terus high time frame bias kita baru aja break ke bawah. Ini bukan sweep ya, jadi gue masih berasumsi kalau kita habis break bawah, kita harus ke bawah dulu, ngambil liquidity yang ini, di situ baru lanjut ke atas. Dukungan lain itu ada US 50. Nah, emang di sini udah ngambil semua liquidity di sini ya. Udah ngambil semua liquidity di sini, tapi dia belum nge-touch opening gap di sini. Ini harusnya opening gap itu harus ketutup sebelum lanjut kenaikan. Nah, ini jadi confluence lain buat kita nyari entry sell di sini. Dan ini udah masuk area equilibrium ya. Nah, udah melebihin malah. Oke. Ini malah jadi kayak rekaman trading langsung ya. Ini baru lihat ya. Oke. Kita lihat di sini. TP gue tadi di sini. Nah, dan udah full TP. Nah, ini bikin liquidity banyak banget dan target selanjutnya buat kita eksekusi di garis yang sini. Nah, di sini. Dan kita bakal setting TP di sini ya. Garis-garis buat TP. Di sini juga. Di sini TP1 mungkin di sini. TP1 sini. Nah, di atas ini TP1. Oke, kita udah mulai lihat reversal ya setelah candle ini. Ini PM season open jam 13.30 kalau di Indonesia 00.42 00.30. Dan makro kita open di
menit 45 sama kayak EM tadi, cuman ini di EM season. Nah, kita udah lihat sinyal reversal, udah ada break of structure di sini. Kita continuation lagi, tapi kita lihat dulu, kita udah biasa bearish tadi ya di situ. Udah nyentuh ini. Itu area akumulasi setelah breakout. Jadi kayak apa ya? Breaker block gitu kali ya. Anggap aja gitu. Oke. Kita udah lihat di sini 5 menit enggak ada ya? 5 menit. Kalau ini bisa close, mungkin ini bakal jadi sinyal reversal buat kita. Ini ada inverse fair value gap kalau dibentuk ya. Sorry, gue lapar. 2 menit lagi sebelum makro open. Target pertama kita TP1 itu biasanya 1:1 kalau buat gua. Jadi anggap aja kalau kita entry di di sini sekarang ya. Anggap aja di sini. Terus stop lossnya anggap aja sini. TP1 itu 1:1. Ini. Mana sih? Nah, ini. Kalau enggak di sini. Low paling bawah. Enggak paling bawah. Low paling atas. Gitu. Oke, kita lihat dulu marketnya mau gimana geraknya. Mau inverse gapnya ini atau enggak. Lima. Oke. Mungkin ya, ini cuma mungkin. Menit 40 mana sih? Kita bisa aja entry di sini. Beneran, serius. Kenapa lagi? Oke. Sorry banget, HP gue nge-lag anjir. Anggap aja ini. Nah, ini bentar. Ini 45 udah buka dan kita mungkin bakal tunggu. Tapi ini bikin liquidity, tapi mungkin bisa aja. Ini kan ada break di sini. Oke, kita tandain dulu aja deh. Nggak usah buru-buru. Kita ada break di sini. M5 kita nge-inverse gap kayaknya. Nah, inverse gap ini break nggak sih? Breakout itu kalau menurut mentor gua itu harus break body dulu. Dan ini nggak break body. Jadi kita confluence-nya kurang. Mungkin dia harus nge-sweep ini dulu. Ini liquidity ini baru lanjut ke bawah. Ini break pertama. Ini break pertama kita. Break ke 5 equilibrium, habis itu lanjut turun lagi dan turun. Nah, ini anggap aja ini high terkuat kita. Dan kita cuma nunggu konfirmasi buat harganya lanjut turun ke bawah dan nge-break sini. Kalau enggak nutup 75% Fibonacci. Itu udah cukup bagi gue buat sinyal buat reversal. Gue sebenarnya nih ngomongnya harus kecil banget soalnya ini di rumah orang dan gue malu kalau kedengeran. Oke, lanjut. Sebenarnya suara gue nggak kayak gini. Kita nunggu marketnya geraknya mau gimana. Ini baru aja kita nge-retest fair value gap di sini. Ini udah kita anggap inverse gap kali ya. Udah anggap inverse gap tapi belum nge-break ke bawah. Soalnya masih ada penutupannya di sini. So, kita lihat coba marketnya gimana.
Oh ya, bisa kita lihat sambil lihat si US 500. Ini kadang bikin SMT di sini. Nah, si US 500 udah nyampe liquidity di sini. Tapi si US 100-nya belum. Kalau ini bisa bikin lower low, terus si siapa? S&P-nya bikin higher high, higher low kali, higher low. Ini namanya SMT. SMT itu kayak apa ya? Ya, sinyal buat sell kali ya. Kita ada struktur baru di sini. Bisa kita entry di S&P kalau kita break di sini. Cuman maunya entry-nya di ini juga bikin struktur baru. Kalau dia break sini mungkin gue bakalan entry. Nah, ini udah ke break. Mau siap doang. Kita lihat close candle-nya kayak gimana. Lebih ganas lagi kalau itu yang gue maksud. Nah, SMT-nya di sini. Kalau kebikin, kalau enggak ya. Kayaknya enggak kebikin deh. Mana sih makro open? Berarti kalau ini break ke atas, ini baru mau ngelanjutin kenaikan malahan. Kita lihat close candle. Nah, ini kan SMT ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau kebikin, semoga aja kebikin sih. Tapi ini baru aja ngebreak ke atas. Apa sih kita beli di sini? Terus stop loss-nya di low-nya 45 sini. Di situ. TP-nya gimana? Di sini. 1/2. Sebenarnya ini liquidity yang enggak terlalu logit buat di break, buat di sweep sih, tapi kok tapi ini kan cuman nyari reversal aja. Kasih apa? Retrace ke sini. Retrace. Sini ada gap juga. Full TP-nya bisa di sini di area akumulasi. Kalau ini naik, gue belum entry di sini, cuman andai-andai aja. Oh, ini nggak bikin SMT, malah break. So, mungkin kita bakal entry aja di sini. Kita ada confluence apa buat naik? Sama sih. Tapi ya oke lah, coba aja kita entry. Misal 4 sini ya, misalnya buat nyari 1/1 aja, sama buat buktiin ke kalian gimana sih. Oke, kita buy di sini. Stop loss-nya di bawah 45, ini 45. Kebanyakan sini. Oke. TP-nya mungkin di enggak ada TP yang legit anjir. Ya di sini anggap aja. Ini TP full TP kita di sini. Soalnya kalau mau nargetin di sini, ini udah ke sweep dan masuk bawah. Ini bentar. Ya di sini. TP pertama kita ya 1/1.
Kalau 1:1 kita close setengah dan ini anggap hapus saja. Apa sih? Kita ada liquidity di sini. Liquidity di sini. Ini apa sih? So, TP pertama enggak, kita banding 1:1 ya ini. Tadi nanti di mana? Di sini. Oke. TP pertama sini, TP kedua sini, TP ketiga sama keempat sama 8 di situ. Oke, ini setup kita. Nah, setup kita buat nggak tahu ini bakal, gue harapnya sell sih, cuman ya bentar lah. Ini udah ngelebihin makronya 40 sampai 50, 40 sampai 50 bikinnya low ini. Low di sini. Nah, ini low kita yang 45 yang gue banggakan. Jangan sampai ini nge-sweep, cuman nge-sweep doang. Gue bakal marah banget. Ini gak marah sih, cuman kita lihat marketnya mau gimana. Break 1 menit candle inverse gila. So, tapi itu udah ya, kita lihat hasilnya gimana aja. Mungkin ini kita bisa bikin confluence baru di sini. Tambah entry lagi di sini. Hilangin aja ini. Itu confluence kita ya. So, ini bos. Spekulasi gua nanti di menit sekitar nggak di jam 15 di jam ini. Nah ini itu bisa pas penutupan. Kalau nggak di Asia di sekitaran sini. Ya naik dulu nge-sweep di sini, habis itu turun ke bawah. Tapi kalau kita ikutin aturan 45 nya tadi, ini bullish, makanya kita pon posisi buy. Mantap banget sih. Kita lihat di MetaTrader ya bos, klik TP gua tadi di mana sih? Full TP nya di sini. Sini. 1/3. TP pertamanya tandain oke di sini, sampai di situ di fair value gap. Oke, di situ TP kita 1/1 bakal close tengah di situ. Strategi gue bisanya alarm gue. Nah, strategi gue bisanya di sini. Ini kan jam 2 ya, jam 2.
Strategi gue biasanya itu mulainya jam 2. Nah, di makro di sini kita ngelihatnya sama bearish, tapi kita nggak patokan ke menit 45. Jadi kita langsung pure aja. Habis nge-sweep ini, aduh nge-lag lagi, bau-bau beneran kan. Ini HP gue nge-lag, kepanasan, dan nutup semua aplikasi yang berjalan sekarang. Anjing banget, astagfirullah. Oke, gue comeback ya. Siapapun tolong donasiin gue buat beli HP, ya ampun. Oke, tadi bahas apa ya? Bahas strategi gue biasanya. Oke, biasanya nah di jam 2 ini kita lihat konfliknya sama bearish. Terus gue nikahin bias gue. Jadi pokoknya kita harus entry sell di sini. Oke. Habis itu biasanya gue lihat ada ini sweep dikit. Sweep ini, habis itu lihat breakout structure, habis itu nunggu konfirmasi, enggak langsung biasanya. Di sini habis door candle ini gue langsung entry sell di sini. Door. Habis itu stop loss di atas ini. Dan ya kena stop loss. Ini strategi gue yang baru. Ini sebenarnya sama, cuman lebih merhatiin waktu. Confluence-nya sama, cuman lebih perhatiin waktu aja. Kita lihat harganya mau gimana. Bagus, ini udah bagus banget sih. Sweep liquidity, habis itu nge-break structure di sini. Kita kalau dapat break lagi di sini, fire sih. Fire. So, mungkin nanti gue bakal cepetin ya videonya di sini. Kita diem dulu aja. Oke. Ternyata ya ini baru aja kena stop loss ya. Mungkin nggak tahu, mungkin ternyata bias gue bener buat turun ke bawah, cuman harus ngambil liquidity sebanyak ini dulu baru bisa ke bawah gitu. So nah itu aja. Coba kita lihat di trader. Cok. Oke. Kena ya. So trade hari ini kita kena stop loss. Gue bakal terus improve buat kedepannya. Mungkin ini strategi yang bakal gue pakai terus buat nanti. Sebenarnya strategi gue nggak pernah berubah sih, cuman improve aja gitu. Dan ini 4.15 ya. Tapi ya sama aja sih kalau gue pakai strategi yang gue biasanya dulu. Mungkin gue bakal entry di sini, terus kena stop loss di atas, terus gue bakal nunggu konfirmasi lagi di sini. Abis itu di break, gue bakal sell di sini, stop loss di atas ini. Tapi mungkin gue bakal pegang ini strategi 45 menit ini buat kedepannya, cuman buat improve terus biar gue makin mahir di sini. Oke, mungkin itu aja buat kali ini. Kalau ini naik anjing, astagfirullah banget sih ini. Shit. Oke. See you buat besok. Mungkin gue bakal trade di New York season yang AM. Soalnya
Besok gue masuk jam 10 pagi. Ini udah jam setengah 2 ya. Bakal gue backtest di situ New York Open ya. Okay, see you.